Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matihil iman wal islam wa bi ni'matis sihha wal 'afiyah wal barakah wa bi ni'matihil ibadah fil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fala ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur Rumah Sakit Syariah yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, khatib ingin menyampaikan wasiat bagi pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita selalu berusaha berkomitmen untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah, baik perintah Allah yang wajib maupun perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya sunnah. Kemudian kita juga berupaya untuk selalu menjauhkan diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita dari hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah dalam agama, baik larangan yang hukumnya haram jangan pernah kita lakukan, maupun larangan Allah yang hukumnya makruh yang kalau kita lakukan kita akan mendapatkan kemudaratan, keburukan. Bahkan ada orang yang merasa menyesal saat hari ini sakit, kemudian dia mengevaluasi dulu waktu sehat dia sering melakukan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang beriman bukan hanya yang haram yang ditinggal, bukan hanya yang makruh, bahkan yang subhat pun, yang belum jelas, yang masih ragu, baiknya kita tinggalkan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat, karena banyak saudara kita, mungkin ada di antaranya keluarga kita yang saat ini ingin sholat seperti kita, ingin ke masjid, tapi tidak bisa karena faktor sakit dan yang lainnya. Maka mudah-mudahan terus kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur
atas semua nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepadamu. Wa bidzalika falyafrahu, maka gembiralah, maka senanglah, maka sambutlah, maka bersyukurlah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, karunia, rahmat, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar bagi kita umat Islam adalah dengan dilahirkannya dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua, ketika Allah memberikan karunia, nikmat, rahmat, maka kita harus bersyukur, berbahagia, berbangga-bangga. Dan karunia, nikmat, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, yang melebihi nikmat daripada yang lainnya, daripada nikmat sehat, nikmat berkeluarga, nikmat harta, jabatan, adalah dengan diputusnya dan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika falyafrahu, gembiralah, sambutlah. Huwa khairum mimma yajma'un, karena lahirnya Nabi Muhammad khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada semua yang kita kumpulkan hari ini, harta, jabatan dan sebagainya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan yang mulia ini, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia yang paling mulia, yang paling disayang, dicintai oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau di bulan ini dilahirkan, beliau di bulan ini juga diwafatkan, meninggal di bulan Rabiul Awal, tanggalnya 12. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khotib setiap tahun ketika datang Rabiul Awal, dimanapun khotibnya, di masjid manapun, akan memperkuat, akan mengingatkan kita semuanya bahwa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dari manusia, dengan nikmat, rahmat, karunia yang saya berikan kepadamu, maka gembirakannya, maka berbahagialah, maka sambutlah. Para ulama menjelaskan nikmat, karunia, rahmat yang paling penting, yang paling besar dari kita adalah diutusnya, dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Yunus 58 ini hadirin secara tersirat sebetulnya sudah jelas bahwa boleh, bahkan dianjurkan kita memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Khatib ingin memperkuat beberapa riwayat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri, beliau Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita semua dan yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah mengadakan kejadian fenomena keajaiban saat menjelang hari lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lahir biasa tidak ada tanda-tanda, tapi ini yang lahir manusia pilihan, yang lahir manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka Allah sendiri menyambut dengan adanya peristiwa keajaiban fenomena yang menurut akal tidak masuk akal. Dulu dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar. Di kitab Fathul Bari disebutkan ada dua kerajaan yang menguasai dunia. Pertama, kerajaan Romawi yang mempunyai singgasana yang besar, tiangnya besar-besar, jendelanya besar-besar, kokoh, singgasananya tidak pernah ada yang menutup, yang menutup. Tapi ketika saat malam Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan, kerajaan Romawi yang gagah, yang besar, tiba-tiba roboh runtuh. Yang kedua, kerajaan Persia yang menyembah api. Di dalam kerajaannya terdapat obor api yang sangat besar, yang ribuan tahun api tersebut tidak pernah mati, tidak pernah padam. Tetapi ketika malam saat Kanjeng Nabi dilahirkan, api yang ada di kerajaan Persia mati seketika. Ada apa ini? Bukan kebetulan. Selanjutnya di kitab Sirah Ibnu Hisam, bahwa diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu posisinya sujud hadirin. Tidak sungsan, tidak kaki dulu, tapi sujud. Bahkan di kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain disebutkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan sudah bersih khitan, sudah dikhitan. Masya Allah. Sekali lagi ini bukan kebetulan, ini sudah diatur. Allah nyambut. Bukan hanya Kanjeng Nabi yang disambut ketika lahir. Ada 3 nabi yang Allah merayakan ketika lahirnya Nabi ini. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya, ketiga Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari selanjutnya banyak pendapat ulama, bahkan di dalam hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW sendiri merayakan hari kelahirannya. Ketika para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau selalu puasa di hari Senin?" Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, "Hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka aku gembira atas hari kelahiranku dan aku puasa setiap hari Senin." Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khotib setiap tahun dimanapun khutbahnya, ketika datang Rabiul Awal akan menyampaikan tema tentang maulid. Agar kita memperkuat bahwa maulid ini boleh bahkan dianjurkan, hanya caranya saja yang berbeda. Ada yang dengan zikir mulut, ada yang dengan drama agama, ada yang dengan sedekah santunan yatim piatu, ada yang dengan puasa. Karena masih ada saudara kita yang berpendapat maulid itu bid'ah.
Padahal sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, sudah jelas pendapat para ulama. Bahkan Rasulullah SAW juga memperkuat, kalaupun maulid ini dianggap bid'ah, tapi bid'ah hasanah, Kanjeng Nabi sendiri yang memberikan, memperkuat di dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna fil Islam, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam Islam, sunnatan hasanatan, tapi bagus, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala. Dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dapat pahala orang yang ikut, orang yang ikut diajak ikut, maka dapat pahala. Bahkan yang ngajak dapat 2 pahala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan khutbah ini, mari mumpung masih tanggal 20, kurang lebih 10 hari lagi bulan Maulud ini akan berganti. Ya, mari kita semakin gembira, semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minimal kita peringati maulid di rumah kita, baca sholawat, baca berjanji, sedekah yatim. Hadirin, mengapa sih kita harus merayakan maulid? Minimal ada 3 alasannya. Pertama, Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kenapa berjasa? Karena sudah merubah, sudah membawa kita semua minat dulumat ilan nur, dari alam yang penuh dengan kejahiliaan, kebodohan, kita sehingga mengenal Allah. Kalau Kanjeng Nabi belum diutus, mungkin kita masih kafir, mungkin ada di antara kita masih menyembah berhala, perempuan masih hina. Yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah sholat Jumat. Alasannya yang kedua, kenapa kita harus merayakan maulid? Karena memang Masya Allah, Rasulullah ini hadirin orang yang paling sayang, lebih sayangnya orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua meninggal, belum tentu ingat anaknya, apalagi anak. Tapi Rasulullah saat meninggal pun, saat dicabut sakratul maut, sakitnya luar biasa, dipelankan oleh malaikat Jibril, tapi masih ingat, ya Allah, ringankan sakratul mautnya umatku, ummati. Ingat dong hadirin sekalian yang ada di sini, walaupun belum ketemu, ingat. Bahkan nanti yang ketiga alasannya, kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kan hadirin, Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang diberikan oleh Allah hak prerogatif yang bisa menolong kita semua di akhirat nanti. Rasa-rasanya kalau kita ingin masuk surga, mengandalkan ibadah kita yang mungkin menurut hadirin rajin, belum tentu diterima ibadah kita. Rasa-rasanya banyak tidurnya daripada sholatnya kita, banyak malasnya daripada ibadah kita. Kalau kita ngandalin amal sendiri, jauh harapan masuk surga. Cuma satu harapannya, mudah-mudahan kita dibantu, ditolong, diberikan syafaat baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita selalu komitmen istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bohong kita ngaku umat Rasul, bohong kita cinta kepada Nabi, tapi sering dari sunnah. Betul, sunnah itu secara hukum fikih ditinggalkan gak dosa. Tapi kalau orang sering meninggalkan sunnah, hidupnya gak barokah. Orang yang sering meninggalkan sunnah, khawatir di akhirat tidak diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW.
istiqomah menjalankan sunnah, bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati, barang siapa yang cinta kepada Nabi, menjalankan sunnah-sunnahnya, faqad ahabbani, dia telah mencintai saya. Faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, nanti dia akan bersamaku di surga. Dan manusia itu betul kalau nanti meninggal di alam akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang diidolakan, dikagumi, dicintai. Jadi kalau hari ini kita mengagumi, mengidolakan artis-artis yang belum tentu jelas masuk surganya, khawatir malah kita kumpul dengan mereka. Tapi kalau kita kagum, mengidolakan, mencintai baginda Rasulullah SAW, jelas tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bersama-sama semakin istiqomah menjalankan sunnah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya Nabi Basalim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.